Shalom anak-anakku semua. Selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu di rumah. Kali ini kita bertemu kembali dalam ibadah virtual mingguan di SD Bokri Gondolayu. Kami perkenalkan untuk Buning sebagai guru kelas 3H2 yang mungkin anak-anak kelas 1 dan kelas 2 belum kenal. Dan beliau guru kelas 31 adalah Ibu Sugiyati. Baiklah, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siap, kita berdoa. Sikap sempurna. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan juga perlindungan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh Kau pertemukan di dalam ibadat virtual mingguan. Kiranya Bapak, apa yang nanti diterima sangatlah bermanfaat bagi kami, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Hanya doa ini ya Tuhan, kami sampaikan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anakku, selamat mengikuti ibadah virtual hari ini. Bukan menarik tertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menarik tertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tertidak menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bertidak menari.
Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Pak Yusa akan pimpin dalam berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami sudah bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, walaupun di tempat yang berbeda, tetapi Tuhan terus menyatukan hati, menyatukan roh, dan menyatukan kasih setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah, menjalani setiap kegiatan kami, baik kegiatan belajar, kegiatan beraktivitas bersama keluarga, bersama saudara, dan juga setiap kegiatan kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah anak-anak, untuk mendasarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari nas Alkitab di kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45.
Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tunjukkan aksimu. Wah, temanya kok kayak gini Pak? Maksudnya gimana nih Pak? Arti dari tema ini. Terus hubungannya sama firman Tuhan yang baru saja kita baca apa ya Pak? Mungkin ada yang bertanya begitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa sebenarnya hubungan dari tema kita dan juga bacaan yang kita baca tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang, mungkin kalian tidak tahu ya, atau mungkin ada yang sudah tahu, tapi Bapak yakin pasti ada yang belum tahu tentang kisah Daud dan Goliat yang hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci di Alkitab, seperti begini. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa suatu ketika itu ada perang di antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Ya, di saat itu mereka berperang di dua bukit yang berbeda. Contohnya bangsa Filistin ada di bukit A dan bangsa Israel ada di bukit B. Tetapi mereka tidak berperang, mereka belum berperang secara fisik. Artinya mereka hanya berperang secara ucapan, saling menantang, saling menghina, saling mengolok-olok satu sama lain. Sampai satu ketika muncullah salah seorang yang gagah perkasa, yang kuat, yang besar, yang bahkan senjatanya, lembingnya atau tombaknya itu tidak bisa, itu harus diangkat oleh seorang pria dewasa karena itu berat sekali. Tamengnya juga diangkat oleh orang yang lain, itu berat sekali. Orang ini besar dan kuat sekali. Dia datang, dia naik di atas bukit, lalu dengan suara yang nyaring dan suara yang tegas, orang ini menantang seluruh Israel. "Hei Israel, siapa yang berani melawan saya? Sini, maju, satu lawan satu atau semuanya maju semuanya." Kata-katanya ya kurang lebih seperti itu ya. Orang ini kita kenal sebagai Goliat. Orang yang luar biasa kuat pada masa itu ya. Tidak yang terkuat, tetapi dia sangat kuat karena dia adalah salah satu dari keturunan bangsa Enak. Nah, mungkin nanti kita akan membahas siapa sih bangsa Enak ini di pertemuan-pertemuan yang lain ya. Nah, oke, intinya adalah bangsa Israel takut ketika melihat sosok yang kuat dan suara yang keras, yang nyaring dari Goliat ini. Bangsa Israel tidak ada yang berani menerima tantangan dari Goliat. Sampai suatu ketika ada seorang yang kecil badannya, firman Tuhan mengatakan mukanya itu masih merah-merah. Artinya wajahnya ini masih seperti anak-anak ya. Dia seorang yang kecil badannya, lalu dia tidak membawa pakaian perang, tidak membawa senjata. Yang dia bawa hanyalah tongkat karena dia adalah seorang penggembala. Cuma satu tongkat saja dia bawa, lalu dia datang dan menerima tantangan dari Goliat tersebut. Dia menerima tantangan Goliat dan mereka bertarung. Nah, singkat cerita, ketika mereka bertarung, kita sudah tahu ya siapa orang kecil ini. Karena lawannya Goliat ya pasti Daud kan gitu. Nah, si Daud ini menang. Kita sudah tahu bahwa ceritanya dalam firman Tuhan, Daud menang. Dan Goliat dikalahkan, akhirnya bangsa Filistin dikalahkan, kan gitu toh intinya. Nah, sekarang hubungannya apa ya Pak ya sama tema yang akan kita bahas pada hari ini? Tema kita adalah tunjukkan aksimu. Nah, aksimu berbicara soal tindakan kita. Tindakan kita harus menunjukkan tindakan kita untuk
melakukan sesuatu, kan gitu. Nah, hubungannya dengan firman Tuhan adalah gini anak-anak. Mari kita bersama-sama menganggap bahwa Goliat ini karena sesuatu yang besar, yang menakutkan, dan sesuatu yang sulit untuk dikalahkan. Kita anggap ini sebagai COVID-19, pandemi COVID-19. Bukankah segala cara sudah dilakukan oleh para tenaga medis, perawat, dokter, obat-obatan, vitamin, semuanya sudah dilakukan, tetapi memang tidak bisa hilang secara langsung, ya. Artinya ini adalah sesuatu hal yang besar, dan disebut besar karena ini sampai seluruh dunia kena imbasnya. Nah, kita anggap Goliat ini adalah pandemi COVID-19 ini adalah Goliat. Dan mari kita menganggap diri kita, Pak Yusak, semua anak-anak, papa, mama, guru-guru di SD Populi Gondolayu itu sebagai Daud. Nah, pertanyaan Pak Yusak yang kalian harus jawab di hati masing-masing adalah, bisakah kita mengalahkan COVID-19 ini dengan kekuatan kita? Jawabannya adalah tidak bisa, anak-anak. Tidak bisa, ya. Jadi fokus kita bukan untuk mengalahkan COVID-19. Hubungan firman Tuhan dan juga hubungan dari tema kita adalah bukan mengalahkan COVID-19, tetapi menunjukkan aksi kita di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita akan kembali lagi ke cerita Daud. Daud ketika dia melawan tantangan Goliat, dia tidak serta-merta cuma berbicara saja, saya berani, ayo kita bertarung. Kalau dia tidak hanya berbicara saja, ya tidak akan mungkin menang, anak-anak. Ada aksinya. Dia menunjukkan aksinya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sosok Daud ini, ya. Yang pertama, untuk menunjukkan aksi kita, yang pertama adalah tidak takut. Jangan takut. Itu yang pertama. Lihat Daud. Tidak ada sedikit pun ketakutan dari Daud ketika menghadapi Goliat. Dia tidak takut walaupun badannya besar, walaupun dia mengerikan penampakannya, tapi dia tidak takut. Dia berani dan dia mau menghadapi Goliat. Tidak takut. Nah, hubungannya dengan kita adalah pada hari ini adalah pandemi COVID-19 ini memang menakutkan. Tetapi kita tidak boleh takut dan tidak boleh terpenjara dalam ketakutan kita dan tidak mau berbuat apa-apa di kondisi pandemi ini. Jadi kita tetap harus menunjukkan keberanian kita. Kita perlu juga untuk kita bisa untuk mengekspresikan apa yang kita mau, mengekspresikan apa yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita sedikit-sedikit takut, yang ada imun kita turun. Bukannya malah pandeminya kita lawan, malah kita yang kalah sebelum berperang, kalah sebelum bertarung. Jadi jangan takut, anak-anak. Jangan takut, tidak boleh gentar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan diri. Nah, kalau kalian baca di ayat-ayat selanjutnya dalam kitab 1 Samuel pasal 17 itu, dikatakan Daud itu datang menghadapi Goliat bukan hanya dengan tongkat saja loh. Memang di awal dia mendatanginya dengan tongkat, tetapi lihat dan baca di ayat selanjutnya. Daud itu memilih beberapa butir batu yang licin. Ya, yang itu batu yang licin itu berarti ketika dilemparkan dengan tenaga yang kuat, itu akan menembus benda yang kuat, yang tebal. Ya. Nah, kita sudah tahu ceritanya bahwa Daud dengan umban atau seperti ketapel gitu ya, tapi yang diputar-putar begini dengan batu yang licin itu ditambatkan, batu itu tertambat ke kepalanya Goliat, yang akhirnya Goliat kalah. Nah, artinya Daud juga mempersiapkan diri, anak-anak. Dia tidak serta-merta ngomong saja, tetapi dia juga mempersiapkan diri. Dia memilih sesuatu supaya dia bisa menunjukkan aksinya.
Begitu pula dengan kita. Bukankah Tuhan memberikan talenta satu dengan yang lainnya itu berbeda? Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa berbicara di depan umum, ada yang pandai menulis, mengarang cerita. Wah, banyak sekali ya potensi atau bakat atau talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu harus kita persiapkan, dipersiapkan baik-baik, dilatih baik-baik ya. Kalau perlu minta bimbingan dari Bapak Ibu guru di SD Popri Kondolayu, pasti dibantu untuk agar potensinya itu semakin naik, semakin kuat, akhirnya siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tetap dapat melakukan seluruh aktivitas yang diinginkan, hobi yang diinginkan, tetapi juga tetap mempersiapkan diri. Tentunya juga jangan pernah lupa dengan prokes ya. Tidak boleh lupa dimanapun kita berada, tidak boleh lupa. Pak Yisa ini tidak memakai masker karena harus ngomong di depan anak-anak sekalian ya, dan tidak ada banyak orang di ruangan ini ya. Kalau ada banyak orang atau ada beberapa orang itu pasti Pak Yisa pakai masker. Selain itu juga nanti kalau pakai masker suaranya jadi tidak jelas. Nah, tapi percaya bahwa kita ketika kita melakukan progres dimanapun kita berada, kita menjaga diri kita, termasuk dalam mempersiapkan loh ini, menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, kalau kita dibaca ya, ada satu kata yang luar biasa yang ada dalam firman Tuhan, yaitu Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya ketika kita mau menunjukkan aksi kita, yang paling penting adalah melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Lihat Daud, ketika dia melibatkan Tuhan, Tuhan membuat segalanya menjadi berhasil. Tuhan membuat segalanya menjadi mungkin. Walaupun badannya kecil, tidak mungkin dilihat kalau dari segi fisik. Tetapi karena ada Tuhan dan tangan Tuhan yang perkasa, tidak ada yang tidak mungkin. Artinya semuanya possible, semuanya mungkin di hadapan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan terlibat dalam kehidupan saya. Saya punya rencana ini, saya mau melakukan ini, melakukan itu. Tuhan, mari terlibat langsung dalam kehidupan saya. Maka Tuhan akan terlibat dan membuat kita seperti yang dibilang firman Tuhan, lebih loh ya, lebih daripada pemenang. Nah, demikian saja ya anak-anak, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita sepanjang minggu ini, yang artinya adalah menunjukkan aksi kita di tengah-tengah kondisi yang ya banyak orang mengatakan tidak baik, tetapi apapun itu, kondisi apapun itu, mari kita betul-betul menunjukkan aksi kita, menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan kekreativitasan kita dalam masa pandemi ini. Menunjukkannya di mana Pak? Menunjukkannya di mana Pak? Ya di banyak hal, bisa di pembelajaran kita, bisa di keluarga kita, bisa juga di sosial media kita. Ya, siapa tahu kan, kita tidak tahu nanti ada anak-anak dari SD Popri Kondolayu yang nanti jadi seorang penyanyi yang terkenal, atau seorang pembaca puisi yang terkenal, atau seorang pelukis yang terkenal, atau artis, atau pemimpin di suatu daerah. Kita tidak tahu. Yang pasti kita harus mempersiapkannya dari hari ini, dan mari tunjukkan aksi kita. Begitu saja firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi kita dalam menjalani kegiatan-kegiatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan Bapa buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang ajaib yang sudah kami dengar. Kami sekarang akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi
sukacita, semangat kepada kami sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan dan kami juga dapat melakukan setiap tugas, baik dari tugas kami di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tak semua tempat Tuhan, dan terutama tugas kami untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, kita akan kembali lagi merespon firman Tuhan dengan pujian. Mari kita akan bernyanyi dan bergerak lagi untuk mempermuliakan Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Mari anak-anak, ibadah hari ini kita akhiri dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk ibadah virtual Bukuta SD Bodi Gondolayu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kami semua Engkau beri kesehatan Tuhan, anak-anak kami Engkau beri kelancaran dalam belajar, terkhusus anak-anak kami dalam belajar melalui PJJ, sehingga anak-anak kami tetap bersemangat, tetap bersyukur pada Tuhan, sehingga anak-anak kami akan terus belajar dan bertambah terus pengetahuannya. Doa yang jauh dari sementara ini kami minta berdasarkan Putra-Mu yang tunggal, yang kekal dan yang hidup, Kristus Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu, kita telah melaksanakan ibadah virtual mingguan di SD Bogri Gondolayu. Jangan lupa teruskan prokes dan juga kita selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.